Oke, ya, selamat siang Ibu Ocha. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Baik-baik kamu. Oke, Ibu, ya ini kita sudah ada lagi di siklus supervisi akademik di semester ini. Kemarin saya sudah menerima modul ajar yang Ibu sudah kirim dan juga saya sudah membaca, mempelajari dengan rencana pengembangan yang Ibu akan kembangkan di kelas, itu peningkatan gairah belajar, begitu Ibu ya? Iya Pak. Iya, jadi artinya tujuan daripada supervisi akademik kita pada saat ini yang nanti akan kita laksanakan observasi di kelas itu tujuannya adalah peningkatan gairah belajar anak, begitu Ibu ya? Iya Pak. Oke, jadi Ibu, tujuan dari supervisi akademik berbasis coaching ini adalah untuk guru, bukan untuk saya sebagai kepala sekolah, tapi untuk guru supaya guru bisa mencari solusi, ide-ide di dalam pengembangan pembelajaran. Nanti kira-kira rencana Ibu di dalam pembelajaran dengan yang dikembangkan itu seperti apa? Iya Pak, karena memang selama ini yang saya perhatikan bahwa anak-anak yang kita pakai untuk selama kurikulum Merdeka ini diagnostik kognitif, belum kognitif untuk mengawali itu memang tergambar bahwa anak-anak yang punya kemampuan di atas, yaitu mereka itu saja yang bisa merespon dengan baik, bisa menjawab dengan baik. Tapi anak-anak yang otak, yang kemampuan mereka, maksud saya yang kemampuan mereka agak rendah, itu memang susah untuk mereka dirangsang untuk belajar. Maksudnya bergairah untuk bagaimana meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. Jadi saya berpikir apa yang harus saya buat untuk anak-anak ini supaya yang kemampuan agak rendah ini mereka juga termotivasi dan menikmati proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas Pak. Jadi saya yang perlu saya tingkatkan bagi anak-anak yang kemampuan rendah ini supaya mereka tanamkan di pemikiran mereka bahwa belajar bahasa Inggris itu menyenangkan dan mereka bisa menikmati pembelajaran itu dulu. Makanya saya berpikir untuk bagaimana membuat mereka bergairah dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. Mungkin itu Pak. Iya, ya, terima kasih Bu. Jadi kalau Beta bisa simpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi, ya karena tantangan yang selama ini Ibu hadapi di dalam kelas, bahwa anak-anak yang kemampuannya itu memang bagus, pasti bisa merespon dengan baik, tetapi yang kemampuannya itu kurang bagus berdasarkan asesmen diagnostik tetap saja kemampuannya tetap gairahnya untuk belajar itu kurang, seperti itu Ibu ya. Sehingga Ibu akan merencanakan sesuatu sehingga gairah belajar dari anak-anak yang dengan kemampuan yang di bawah tadi bisa meningkat, seperti itu Bu ya. Oke, makasih Bu. Jadi kira-kira Ibu rencanakan proses pembelajarannya itu seperti apa? Iya, makasih Pak. Karena kita ke depan ini akan masuk dalam kegiatan materi berbicara tentang kegiatan sehari-hari, anak. Jadi saya berpikir bagaimana supaya anak-anak ini mereka mau bergairah. Jadi yang saya sudah siapkan kertas plano dengan kertas post-it Pak. Jadi post-it itu
Jadi nanti saya akan tulis di kertas post-it itu kegiatan-kegiatan, kata-kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau aktivitas anak-anak dalam yang menunjukkan kegiatan keseharian mereka, mulai dari mereka bangun pagi, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan diri ke sekolah, sampai di sekolah, kemudian mereka pulang sekolah, kemudian apa yang mereka kerjakan sesudah akhir sekolah, maksud saya sampai di rumah, apa yang mereka kerjakan di rumah sampai mereka tidur lagi. Jadi saya rencana itu menulis kata-kata kerja dalam bahasa Inggris pakai kertas post-it itu Pak. Jadi di depannya itu bahasa Inggris, di belakangnya bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa melihat bahasa Inggrisnya, nanti bahasa Indonesianya seperti apa. Jadi nanti mereka akan tempelkan di kertas plano. Jadi tapi mengawalinya saya buat dulu, coba siapa yang bisa bercerita pagi-pagi dia kerjakan apa sebelum dia ke sekolah. Jadi apa yang mereka kerjakan dari pagi sampai menjelang malam ketika mereka akan tidur malam hari Pak. Jadi yang saya sudah siapkan itu Pak, kertas plano dengan kertas post-it. Saya akan menulis kata-kata kerja yang menunjukkan kegiatan mulai dari pagi sampai malam, terutama untuk peserta didik untuk anak-anak. Kira-kira saya pikirkan apa ya anak-anak, dia kerjakan apa dari mulai dia bangun sampai dia tidur kembali. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita ringkas kembali apa yang sudah Ibu sampaikan, jadi kegiatan nanti yang Ibu lakukan untuk mengembangkan peningkatan gairah belajar anak tadi, Ibu akan menggunakan kertas plano dan kertas post-it. Nah, lalu mereka akan menuliskan kata-kata kerja. Bukan mereka yang tulis Pak, saya yang tulis, mereka hanya mencari. Misalnya saya tunjuk satu orang, satu siswa, Krayon misalnya, Krayon tadi pagi sebelum ke sekolah, waktu bangun, Krayon kerjakan apa ya sebelum. Kemudian misalnya dia bilang mandi mem, nah suruh dia maju di depan, cari kata mandi, karena tadi saya bilang kertas post-it itu depannya saya tulis bahasa Inggris, di belakangnya saya tulis bahasa Indonesia. Jadi misalnya dia ambil, saya mandi mem, atau saya berdoa dulu mem. Nah nanti dia pilih kegiatan-kegiatan apa yang dia itu, jadi nanti dia urutkan pada di kertas plano itu. Oh ya, jadi ya mohon maaf Ibu, jadi beta ulang. Jadi Ibu yang sudah siapkan tulisan-tulisan itu di kertas post-it, dan kemudian itu sudah sudah ditempelkan di kertas plano atau bagaimana? Belum Pak. Belum. Masih diurutkan. Dan nanti mereka yang pilih. Mereka pilih dari sudah disiapkan di atas meja seperti itu ya. Baru nanti mereka yang tempelkan di kertas plano Pak. Sudah dituliskan, disiapkan di atas meja. Maka apa yang mereka lakukan dalam kegiatan mereka sehari-hari, maka kata-kata kerja dari itu mereka akan pilih dari kata-kata kerja yang Ibu sudah tulis, yang sudah disiapkan di meja, lalu mereka urutkan. Sesudah itu baru mereka tempelkan di kertas plano. Tetapi di belakang daripada bahasa Inggris itu, kata-kata kerja dalam bahasa Inggris itu sudah ada bahasa Indonesianya. Ya seperti itu Ibu ya. Iya Pak. Ya. Oke Ibu. Jadi saya pikir ini adalah hal yang baik sekali, dan kalau begitu, ini kira-kira kapan ya rencananya akan Ibu laksanakan di dalam kelas Ibu? Karena kami baru mau jalan ini Pak, jadi minggu besok kan saya dengan kelas 7. Jadi saya rencana masuk itu di kelas 7-3 Pak.
di jam terakhir. Jadi besok ini kami sudah mau masuk dengan itu Pak, dengan Oh jadi besok Ibu ya? Iya, Pak. Besok di kelas 73, Pak. 73. Iya, Pak. Oke Ibu, jadi ya kita akan bertemu besok di kelas 73 pada jam terakhir. Iya. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke. 678. 678 Bu ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, selamat bertemu kita besok ya. Saya sangat merindukan ya, besok kita sudah akan bisa bertemu, melihat pembelajaran yang akan berjalan yang Ibu akan kembangkan besok di kelas. Terima kasih Ibu. Iya.